Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Minggu Paskah, 2 orang dari murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emos, kira-kira 10 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan. Tetapi mereka itu tidak mengenalnya. Yesus bertanya, "Apa yang saudara persoalkan sambil berjalan ini sehingga sedih hati?" Mereka berhenti dan heran. Kleopas, seorang dari mereka, balik bertanya, "Apakah saudara satu-satunya orang pendatang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sana akhir-akhir ini?" Yesus bertanya, "Kejadian apa?" Jawab mereka, "Tentang Yesus dari Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh rakyat. Tetapi para imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati disalib. Padahal kami berharap bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi sekarang sudah lewat 3 hari setelah kejadian itu, lagi pula ada beberapa perempuan dari kalangan kami telah membawa berita yang sangat mengejutkan. Pagi-pagi mereka pergi ke makam tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Setelah kembali, mereka malah mengatakan telah melihat malaikat-malaikat yang berkata, 'Yesus hidup.' Kemudian beberapa teman kami telah pergi ke makam itu dan mereka lihat memang sesuai dengan cerita perempuan-perempuan tadi. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, 'Saudara-saudara belum juga mengerti, lagi pula lamban hati, sehingga tidak percaya akan semua sabda nabi-nabi. Bukankah Al-Masih harus menderita semuanya itu untuk mencapai kemuliaannya?' Dan Yesus menerangkan kepada mereka segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci mengenai dirinya, mulai dari kitab Musa sampai dengan semua kitab para nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuannya dan Yesus pura-pura mau berjalan terus. Tetapi kedua murid mendesak, katanya, 'Mari saudara tinggal bersama kami, karena hari sudah senja dan matahari hampir terbenam.' Masuklah Yesus dan tinggal bersama mereka. Lalu terjadilah tengah makan, Yesus mengambil roti dan mengucap doa syukur. Dan ketika dibagi-baginya roti itu dan diberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tetapi ia hilang dari pandangan mereka. Kata mereka, 'Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan dan menjelaskan arti kitab suci?' Segera mereka kembali ke Yerusalem dan berjumpa dengan ke-11 rasul beserta beberapa orang lain yang berkata, 'Tuhan sungguh sudah bangkit. Ia memperlihatkan diri kepada Simon.' Kemudian kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika ia membagi-bagi roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian kita dalam perayaan Ekaristi Minggu Paskah di sore hari ini, Paskah yang ketiga. Bahwa
Ada hal yang perlu kami sampaikan, saya sebagai pastor vikaris atau rekan dari pastor kepala dan juga tentu mewakili Dewan Paroki mengucapkan banyak terima kasih karena terlaksananya perayaan Paskah yang meriah dan dinilai rapi atau bekerja dengan baik meskipun ada kekurangan sana-sini. Namun belajar dari evaluasi masa-masa sebelumnya, baik itu perayaan Natal maupun Paskah, banyak hal yang dapat kita kerjakan bersama. Dan saudara-saudari, setelah Paskah itu kita akan menyambut rahmat iman sebagai gereja, yaitu tentu saja Yesus bangkit, Yesus dimuliakan atau naik ke surga dengan mulia, Yesus mengutus atau Allah mengutus Roh Kudus-Nya dalam Pentakosta, lalu Allah Tritunggal, dan juga nanti tubuh dan darah Kristus. Itu semua didorong atau diakibatkan oleh, mungkin kata diakibatkan itu kurang tepat, tetapi menyatakan bahwa setelah kebangkitan Kristus, maka iman kita semakin disempurnakan dengan misteri Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau kita mengikuti baptis atau orang-orang yang ikut pelajaran inisiasi itu, ada masa mistagogi. Bukan saja soal teori, tetapi bagaimana praktek beriman dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang tidak mudah. Maka untuk teman-teman khususnya yang baru saja dibaptis, jangan berpuas diri lalu sudah menerima sertifikat, sudah menerima tubuh Kristus. Namun tantangan dalam kehidupan kita juga merupakan bagian yang sangat real, nyata dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Contohnya adalah pada kejadian setelah Yesus wafat. Kejadiannya itu hari Minggu, dan mereka di sini dikatakan Kleopas dengan rekan sejawatnya, entah itu pasangannya atau teman dekatnya, tidak dikatakan jelas. Mereka dari Yerusalem, baru saja kejadian di hari Jumat Agung, kembali ke Emos. Dan kita tahu bahwa pagi hari Maria Magdalena sudah mendapatkan penglihatan bahwa Yesus bangkit melalui kuburnya yang kosong dan menemukan malaikat dan sebagainya. Lalu mereka sebetulnya juga bingung, Yesus itu kan sudah wafat dan Yesus itu menjadi harapan bagi kami bangsa Israel untuk membebaskan dari tekanan Romawi, tetapi Dia sudah tidak ada. Lalu saat Yesus menampakkan diri kepada Kleopas, saudara-saudari, Kleopas itu konon adalah omnya, enciknya dari Yesus, adiknya Santo Yosef. Dan kita tahu bahwa itu adalah circle orang dekatnya dari Yesus. Ketika Yesus disalibkan, di situ ada ibunya Maria, ada Maria Magdalena, ada Maria istri Kleopas, ada Salome mamanya Yakobus dan Yohanes, ada murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes. Dan Kleopas konon itu bersama mungkin dengan pasangannya yaitu istrinya kembali ke Emos yang jauhnya sekitar 10-11 km. Dan dari sore sampai dengan menjelang petang, ketika Yesus bersama dengan mereka, Kleopas mengungkapkan kekesalannya. Apa kamu tidak tahu kejadian kemarin, orang pendatang ya, kejadian yang begitu heboh, seluruh Yerusalem itu tahu, sementara kenapa kamu kelihatannya tidak paham bahwa dia yang kami harapkan oleh orang Israel itu ternyata dia wafat. Dan Yesus menjelaskan dari
kitab-kitab dari Musa sampai dengan kitab yang terbaru. Akhirnya mereka mulai sadar diri setelah Yesus bersama dengan mereka dan Yesus memecah-mecahkan roti, sama seperti kejadian pada waktu berkumpul bersama para muridnya. Disitulah mata mereka terbuka. Bapak Ibu, di sini kita diingatkan minggu kedua Thomas yang tidak percaya, sebelum aku mencocokkan tanganku ke dalam bekas luka di tangannya itu, jariku ke dalam luka tangannya itu, ataupun lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Yesus akhirnya menunjukkan diri, lalu mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Yang sekarang ini mereka melihat tapi tidak sadar. Nah, ini yang disebut dengan misteri iman. Barangkali kita juga orang Katolik yang selama ini melihat tetapi tidak sadar diri, tidak mengoptimalkan kesadaran secara penuh sebagai orang yang beriman, yang dicurai oleh Allah dengan rohnya sendiri. Kita berpikir Pentakosta suatu kejadian yang fenomenal dengan bahasa-bahasa yang baru, tetapi sebetulnya kehadiran Allah itu lebih daripada tanda-tanda tersebut. Dan saudara-saudari yang terkasih, maka kita nanti disajikan kisah para rasul itu sampai bacaan pertama kita, liturgi gereja, khususnya dalam misa harian sampai menjelang Pentakosta, yaitu Minggu Paskah kelima. Bacaan pertamanya dari kisah para rasul. Nanti saudara-saudari, orang muda khususnya, kalau membaca kisah para rasul nanti hatinya akan bergelora seperti para rasul itu yang disemangati oleh semangat beriman. Seperti keluar dari kawah Condrodimuka, ya, bisa bersilat melawan dosa-dosanya, barangkali begitu. Tapi itu suatu gambaran saja. Saya mau mengatakan bahwa kisah para rasul, cerita yang menarik yang mengobarkan para rasul itu untuk melanjutkan karya Yesus. Nah, saudara-saudari, ngomong-ngomong soal tema berjalan bersama Kristus, mengobarkan pengharapan, barangkali itu identik dengan paroki Kobar, ya. Identik tidak, ya? Kobar. Beda, ya. Bukan berkobar-kobar tapi kota baru. Baiklah, kita diajak untuk bersemangat dalam iman, karena semangat dalam iman itu membantu kita untuk membangun kehidupan yang berpengharapan. Tapi kehidupan berpengharapan jangan ukuran duniawi, duitnya banyak, posisinya tinggi, pasti masuk perguruan tinggi negeri, dan lain-lain. Namun kita dapat menyatu dengan kehendak Allah. Sebab tujuan hidup kita adalah memuji dan memuliakan Allah. Apapun yang kau kerjakan, dimanapun kau belajar, dan siapa dirimu, tujuanmu untuk memuji dan memuliakan Allah. Disitulah kita dipakai oleh Allah kita. Pendek kata bahwa paroki kita juga sedang menuju ke sana, berkomunitas berjalan bersama dalam berpengharapan. Saudara-saudari, kiranya ini akan menjadi berkat bagi Anda sekalian dan semakin menyadari kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, mengandalkan Yesus dalam setiap hal, dan kita mohon supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita.